saya dapat meraih medali perunggu dalam lomba FLS 2N cabang ilustrasi tahun 2023 pada tingkat nasional. Momen berkesan saya selama FLS 2N ini ketika saya sedang melakukan presentasi, nasihat dan tips dari saya sendiri. Yang pertama, sebuah ilustrasi itu tidak akan bagus ketika kita tidak bermanfaat untuk orang lain. Selamat sore sahabat generasi gemilang. Kembali lagi bersama saya Neisha sebagai host di acara kali ini. Dan teman-teman, kali ini kita kedatangan tamu yang sungguh istimewa nih. Halo sahabat generasi gemilang, perkenalkan nama saya Kalista Almira Dilistiani. Saya juga merupakan salah satu siswi di SMP Negeri 2 Purwokerto. SMP Negeri 2 Purwokerto, Mbak. Saya juga, Mbak. Berarti kita satu sekolah ya, Mbak? Betul. Dan saya dengar-dengar akhir-akhir ini tuh sedang ada berita nih, Mbak, yang menggemparkan satu sekolah gitu, Mbak. Dengar-dengar nih ada siswi yang meraih prestasi yang sungguh luar biasa nih, Mbak. Kira-kira apa tuh, Mbak? Nah, alhamdulillahnya saya dapat meraih medali perunggu dalam lomba FLS 2N cabang ilustrasi tahun 2023 pada tingkat nasional. Wah, keren sekali ya sahabat, ini patut dicontoh nih. Kalau boleh tahu perasaan Kak Kalista ketika mendapatkan medali perunggu tingkat nasional ini bagaimana? Perasaan saya tentunya senang dan juga bersyukur karena saya dapat diberikan tanggung jawab untuk meraih kemenangan dalam lomba FLS 2N cabang ilustrasi ini. Oh, seperti itu, Mbak. Memang kalau saya jadi Kak Kalista juga sangat bersyukur sih. Dan bagaimana sih perjalanan Kak Kalista sebelum akhirnya nih meraih kemenangan di lomba FLS 2N ini? Perjalanan saya dimulai ketika saya mengikuti lomba FLS 2N pada tingkat kabupaten. Setelah tingkat kabupaten, alhamdulillah saya dapat meraih juara 1. Saya lolos untuk tahap tingkat provinsi. Pada tingkat provinsi ada 2 tahap. Yang pertama tahap penyisihan dan juga ada tahap semifinal. Setelah alhamdulillah saya juga dapat melolosi 2 tahap tersebut, saya lolos ke tingkat nasional pada saat itu. Dan akhirnya di nasional menjadi juara ketiga ya, Mbak, berarti medali perunggu ya, Mbak? Betul sekali. Kalau boleh tahu, Mbak, itu penyisihan di provinsi itu teknisnya bagaimana, Mbak? Penyisihan pada tingkat provinsi sendiri bersifat daring atau secara online. Saya mengirimkan gambar serta konsep karya yang telah saya buat. Dan selanjutnya ada pada tahap semifinal. Tahap semifinal juga diadakan secara online. Tetapi diambil 10 provinsi terbaik dari 38 provinsi yang telah mengikuti lomba FLS 2N ini. 10 provinsi terbaik dari 38 provinsi dan Jawa Tengah termasuk salah satunya ya? Iya, betul sekali. Wah, sungguh luar biasa ini. Semoga tahun depan Jawa Tengah bisa mendapatkan juara di semua cabang lomba ya, Mbak. FLS 2N terutama ya, Mbak. Betul. Dan sekarang kita mungkin bisa kupas tuntas tentang karyanya Kak Kalista nih. Kalau boleh tahu, karya Kak Kalista sendiri dari tingkat kabupaten sampai tingkat nasional itu bagaimana saja? Nah, untuk karya saya sendiri pada tingkat kabupaten, saya mengambil subtema generasi muda yang berprestasi. Selain itu, di FLS 2N ini juga memiliki tema yang besar loh. Jadi tema besarnya yaitu Merdeka Berprestasi, Seni Menginspirasi. Yang artinya kita harus berprestasi walaupun apapun bidangnya, terutama seni salah satunya. Seperti itu ya. Dan dari karya Mbak Kalista sendiri yang menjadi juara-juara di tingkat kabupaten, provinsi dan juga nasional ini ada filosofinya tersendiri nggak ya?
Nah, untuk karya kabupaten sendiri, saya mengambil subtema generasi muda yang berprestasi dan saya mengambil 3 objek pada saat itu, yaitu 3 objek anak yang sedang berprestasi dengan bidangnya masing-masing tentunya. Sebagai simbol bahwa kita sebagai generasi muda memiliki hak yang sama untuk berprestasi, walaupun memiliki bakat dan minat yang berbeda-beda. Selain itu, konsep karya saya pada tingkat provinsi. Pada tingkat provinsi, saya membuat 1 karya. Karya tersebut saya mengambil 7 objek. Salah satunya yaitu objek anak yang disabilitas. Saya letakkan di tengah. Mengapa saya mengambil objek tersebut? Karena saya bingung untuk mencari konsep serta gagasan yang ingin saya gunakan. Tetapi saya melihat keluar rumah saya bertemu dengan salah satu anak yang disabilitas. Setelah itu saya terpikir, kenapa anak yang disabilitas tidak memiliki hak yang sama untuk berprestasi? Justru walaupun kita memiliki kekurangan, kita harus membuat hal tersebut menjadi kelebihan. Iya, setuju, Mbak. Jadi misal nih, sahabat di sini memiliki kekurangan nih. Sahabat tidak boleh menjadi down karena hal tersebut ya Mbak. Justru harus memanfaatkan hal tersebut agar bermanfaat bagi masa depan dan sahabat bisa menjadi lebih berprestasi nih dengan kekurangan ini ya. Betul, selain itu juga di provinsi ya Nih, aku juga menambahkan kata-kata dari Sultan Syahrir pada Apa saat tuh itu. Mbak? Kata-katanya yaitu hidup yang tidak diperjuangkan tidak akan dimenangkan. Artinya kita harus berjuang untuk meraih keinginan serta cita-cita kita, terutama sebagai generasi muda yang kita tahu tantangannya banyak sekali. Iya, setuju Mbak. Memang kalau mau mendapatkan sesuatu itu kita harus berjuang terlebih dahulu, harus ada yang dikorbankan juga ya. Dan bagaimana proses kolaborasi antara individu atau kelompok dalam Mbak Kalista ini menciptakan karya Mbak Kalista sendiri, Mbak? Hasil kolaborasi saya dengan individu lain dalam karya saya yaitu ketika saya mendiskusikan tentang gagasan atau ide dari karya-karya saya. Tentu gagasan tersebut tidak bisa saya temukan sendiri. Saya membutuhkan obrolan serta ide dari orang-orang lain yang saya anggap dapat menambah konsep dari gagasan saya. Oh, seperti itu Mbak. Dan bagaimana sih dukungan dari keluarga Mbak Kalista, dukungan dari sekolah, dan dukungan dari guru maupun teman-teman dalam mempengaruhi Mbak Kalista ini memenangkan FLS 2N ini? Dukungan dari keluarga, teman-teman, orang tua, serta guru-guru di sekolah saya yang sangat mensupport saya, mulai dari Pak Slamet, selaku Kepala Sekolah dari SMP Negeri 2 Purwokerto, Pak War, Bu Restu, serta guru-guru lain SMP Negeri 2 Purwokerto yang hebat dan selalu mensupport dan mendukung saya. Selain itu juga ada dukungan dari keluarga saya dan Pak Hari selaku pelatih saya. Oh, seperti itu Mbak. Dan kalau boleh tahu Mbak Kalista ini kan memenangkan FLS 2N cabang ilustrasi tingkat nasional ya Mbak. Itu ada turunan bakat dari keluarga atau dari mana tuh Mbak? Nah, saya sendiri justru tidak memiliki darah lukis ataupun seni. Karena kakek saya adalah TNI, ibu dan ayah saya sendiri juga merupakan guru dan dosen. Oh, seperti itu Mbak. Dan dukungan dari teman-teman di sekitar Mbak Kalista sendiri itu bagaimana? Apakah ada dukungan dari alumni SMP Negeri 2 Purwokerto yang mungkin sudah mengikuti lomba tersebut juga gitu? Saya memiliki banyak sekali dukungan, contohnya yaitu dari kakak kelas saya, Mbak Visa, salah satu siswi di SMA Negeri 5 Purwokerto sekarang. Mbak Visa sendiri merupakan salah satu pemenang lomba poster FLS 2N juga pada tahun lalu, yaitu tahun 2022. Mbak Visa mengajari saya dari nol untuk mengikuti cabang ilustrasi ini. Dan alhamdulillahnya saya juga mendapat dukungan dari teman-teman saya yang tentunya mensupport betul saya.
Seperti itu Mbak. Dan selama Mbak Kalista mengikuti lomba ini, apakah ada hambatan-hambatan yang dihadapi Mbak? Dan bagaimana cara Mbak Kalista menghadapi hambatan-hambatan tersebut? Hambatan saya dalam FLS 2N 2023 ini mungkin dimulai ketika saya sedang mencari ide atau konsep untuk ilustrasi saya. Konsep atau ide, seperti yang saya bilang, tidak dapat diambil secara tiba-tiba. Tentu kita harus mencari ide mungkin dari orang lain ataupun dari lingkungan sekitar. Selain itu, hambatan dari saya sendiri ketika sedang mengirimkan lomba pada daring tingkat provinsi, karena banyak sekali mungkin trouble pada saat itu yang tidak dapat mengirimkan gambar saya. Dan selain itu ketika saya sedang berada di tingkat nasional, saya terjadi ada masalah. Yang pertama, ketika perubahan peraturan pada saat itu, yang seharusnya menggunakan kanvas A3 diubah menjadi kanvas persegi sebelum beberapa jam lomba. Jadi pada saat itu kita sebagai peserta harus mengambil keputusan yang tepat dan juga cepat untuk membuat ilustrasi kami menjadi bagus. Oh, seperti itu, Mbak. Dan kalau di tingkat nasional sendiri, apakah ada momen-momen yang paling berkesan selama Mbak Kalista berpartisipasi dalam lomba FLS 2N ini, terutama karena di tingkat nasional juga Mbak Kalista bertemu dengan banyak teman-teman yang dari daerah lain ya, Mbak? Momen berkesan saya selama FLS 2N ini ketika saya sedang melakukan presentasi mengenai konsep serta gagasan saya dalam karya saya. Pada saat itu saya presentasi di depan juri serta teman-teman saya selaku peserta serta lawan saya, dan juga saya menjelaskan apa arti dari konsep ilustrasi saya. Selain itu, momen berkesan lainnya yaitu ketika saya menghabiskan waktu dengan teman-teman baru pada tingkat kabupaten, provinsi, dan juga nasional yang saya yakin keren dan juga hebat-hebat berprestasi dalam seni. Oh, seperti itu, Mbak. Jadi berbicara soal teman-teman dari daerah lain nih, Mbak, Jawa Tengah ini sudah meraih juara apa saja sih, Mbak, dalam FLS 2N tingkat nasional ini, Mbak? Dalam FLS 2N tingkat nasional sendiri, Jawa Tengah dapat meraih juara umum pada saat itu. Juara umum, Mbak? Betul. Jadi saya memiliki beberapa teman dalam seni. Pada saat itu ada kreativitas musik tradisional, alhamdulillah dapat meraih medali emas. Selain itu ada juga pantomim yang meraih medali emas juga. Medali emas, betul. Luar biasa. Saya turut bangga atas prestasi teman-teman saya, dan alhamdulillahnya Jawa Tengah dapat meraih juara umum seperti itu. Juara umum, Mbak. Dan apa yang bisa Mbak Kalista rasakan nih setelah mengikuti FLS 2N ini? Apa dampak yang bisa Mbak Kalista rasakan? Dampak yang bisa saya rasakan itu ketika saya menambahkan ilmu-ilmu tentang ilustrasi, sehingga saya dapat lebih mengerti tentang tools atau alat-alat yang dapat saya gunakan ketika untuk membuat karya. Selain itu, dengan lomba FLS 2N cabang ilustrasi ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan saya tentang seni, tetapi juga menambah wawasan saya tentang ilmu sosial. Yang artinya saya mencari ide dan gagasan dari orang lain, berlatih juga untuk berkomunikasi ketika saya menyampaikan gagasan atau konsep dari karya saya. Iya benar tuh, Mbak, karena memang public speaking skill sekarang memang sangat penting ya, Mbak. Betul. Dan juga apakah Mbak Kalista ada nasihat atau tips bagi anak-anak di luar sana yang tentu juga ingin berprestasi seperti Mbak Kalista? Nasihat dan tips dari saya sendiri, yang pertama,
sebuah ilustrasi itu tidak akan bagus ketika kita tidak bermanfaat untuk orang lain. Karya ilustrasi yang bagus yaitu ketika bermanfaat bagi orang lain dan dapat membantu orang lain untuk menyelesaikan apa masalahnya. Contohnya yaitu dalam ilustrasi saya menggambarkan anak yang disabilitas. Sebagai contoh bahwa kita walaupun memiliki kekurangan, tidak boleh untuk menyerah begitu saja. Kita harus bangkit dan meraih cita-cita kita. Selain itu, yang kedua, kita tidak boleh untuk pesimis. Tentu untuk memulai hal baru itu adalah hal yang susah. Tapi ketika kita tidak mencoba, kita akan kalah. Karena kita tidak akan menambah pengalaman serta mengetahui proses dari kita dalam meraih kesuksesan tersebut. Yang terakhir yaitu kita harus memiliki niat serta semangat. Menurut saya sendiri, niat adalah awalan untuk kita melakukan perubahan atau hal yang mungkin baru untuk kita. Mungkin cukup segitu saja dari saya. Oh ya Mbak, tadi kan kita sudah berbicara soal yang provinsi ya Mbak. Dan kalau karya Mbak Kalista sendiri di tingkat nasional itu bagaimana? Karya saya di tingkat nasional yaitu saya menggambarkan konsep kata-kata dari Bapak Soekarno sendiri. Raihlah cita-citamu setinggi langit, walaupun kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Luar biasa ya Mbak. Betul, yang artinya kita harus berusaha terlebih dahulu. Walaupun kita kalah, kita dapat mengambil hikmah serta proses dari cara kita untuk sukses tersebut. Selain itu, pada tingkat nasional diberikan 6 objek. Nah, saya mengambil 3 objek pada saat itu. Yang pertama ada objek anak sedang menari balet. Yang kedua ada objek anak sedang menjadi arsitek. Yang ketiga ada objek anak sedang memegang laptop. Kalau boleh tahu Mbak, kenapa Mbak Kalista memilih 3 objek tersebut di antara 6 objek? Saya memilih 3 objek tersebut karena yang pertama menyesuaikan waktu, karena waktu yang diberikan hanya 4 jam. 4 jam? Betul sekali. Selain itu juga, saya memilih 3 objek tersebut yang dapat saya modifikasi dengan mudah dengan menambahkan unsur-unsur budaya dari Indonesia. Contohnya yaitu anak yang sedang menari balet. Saya berikan kain kawung, batik kawung yang berasal dari Indonesia. Selain itu, saya menambahkan topi-topi dari Indonesia. Contohnya ada topi Toraja. Topi Toraja, Mbak. Dan kenapa Mbak Kalista memilih untuk menambahkan elemen-elemen Indonesia, Mbak, dalam karya Mbak? Karena menurut saya kita sebagai generasi emas pada tahun 2045 tidak boleh sekalipun untuk melupakan budaya kita sendiri. Kita harus melestarikan budaya tersebut sampai cucu-cucu kita nanti. Setuju Mbak, karena memang kekayaan budaya ini merupakan kekayaan yang dimiliki Indonesia tetapi tidak dimiliki negara lain ya Mbak. Ya betul. Maka kita itu harus melestarikannya ya Mbak. Iya, selain itu di dalam konsep ilustrasi saya juga menggambarkan segitiga emas. Segitiga emas sendiri memiliki arti bahwa kita sebagai generasi muda harus beriman, berilmu, dan juga bertakwa. Yang artinya ketika kita memiliki ilmu, kita harus mengamalkannya. Dan ketika kita telah mendapatkan ilmu itu akan sia-sia ketika kita tidak bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi artinya kita harus melambangkan 3 unsur tersebut di dalam kehidupan sehari-hari kita. Selain itu, ada juga objek bendera merah putih, yang artinya kita harus mencintai tanah air kita sendiri. Setuju Mbak, memang yang paling penting ini kita harus bisa menjunjung tinggi jiwa nasionalisme kita ya Mbak. Ya luar biasa ya teman-teman. Pengalaman Mbak Kalista saat mengikuti lomba FLS 2N ini dapat dijadikan juga motivasi bagi teman-teman di luar sana yang mungkin
juga mau berprestasi seperti Mbak Kalista. Dan yang bisa saya ambil ini, pertama kalau mau berprestasi kita harus beriman. Yang kedua harus berilmu, dan yang ketiga harus bertakwa. Semoga teman-teman terinspirasi dari podcast kali ini. Dan mohon maaf bila ada salah kata. Jika mau komentar silahkan ya teman-teman. Kami buka untuk sesi komentar-komentar. Dan terima kasih, sampai jumpa.